Ya, selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan prototype di project UAS Figma saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsa Christian, Prodi S1 Sistem Informasi, NIM 214101021. Eh, Baik, di sini saya akan langsung aja menampilkan eh, prototype dari Figma saya. Di sini di sini pertama-tama yang harus dilakukan ada dua cara, yaitu langsung login atau register dulu. Kalau masuk ke lupa password, maka akan masuk ke web bagian web untuk mengganti password. Kemudian masuk kepada bagian register. Apabila masuk pada bagian register, maka akan disuguhkan dengan disuruh menuliskan ID. Dicontohkan di sini saya memakai email ini dan nama ID ini, kemudian passwordnya seperti ini. Jika uh, pengguna sudah memiliki akun, bisa langsung masuk ke login. Dan di sini jika belum menuliskan apapun di login, jika diklik login maka akan tampil notifikasi seperti ini: login gagal, ID atau password belum dimasukkan. Silakan masukkan ID dan password Anda. Oke. Jadi misal di sini saya akan meregister. Oke, setelah diregister, maka akan muncul register berhasil, akun Anda telah disimpan pada sistem. Kemudian di sini masuk kepada bagian login lagi karena seolah-olah akun yang baru tadi sudah diregister, sudah dimasukkan ke database. Kemudian ID-nya dimasukkan. Kemudian setelah itu bisa dilihat passwordnya juga. Misal mau memastikan bahwa password itu benar apa salah, kemudian klik login. Setelah muncul login berhasil, maka klik OK dan akan langsung login. Untuk pilih bahasa utama di sini saya utamakan bahasa Indonesia karena di sini aplikasi ini ditujukan untuk warga negara Indonesia. Karena belum menuju ke internasional karena di sini masih belum yang expert gitu ya buat masuk ke aplikasinya buat prototype selanjutnya. Kemudian setelah masuk ke bahasa Indonesia, kemudian klik next. Nah, kemudian di sini akan muncul beberapa akan muncul beberapa fitur. Di sini juga bisa melihat informasi akun, dan jika masuk ke profil bisa langsung klik profil juga, informasi akun di sini. Kemudian juga bisa langsung ke materi juga. Dan jika ingin memberi saran atau kritik bisa langsung klik ini. Ini untuk email personal saya, ini untuk email Universitas Dinamika, akun email instansi, dan ini nomor telepon. Kemudian ini IG langsung akan masuk ke sosial media saya. Begitupun ini juga Facebook, Blogger, dan YouTube. Baik, kemudian langsung aja masuk ke bagian sini. Nah, di sini sebenarnya untuk tutorial cara penggunaannya ini sebenarnya sudah ada di bagian beranda dashboard ini. Kita sudah bisa memilih beberapa beberapa cara, dan ini caranya sudah masukkan di dashboard. Tidak perlu lagi masuk ke bagian-bagian lain. Contoh misal di sini. Di sini karena yang paling awal adalah disuruh pada bagian materi, nanti kita akan masuk ke bagian materi, tapi sebelum itu kita masuk ke bagian reward. Di sini untuk pengguna pertama, pengguna awal, maka akan diberikan reward bronze, dan untuk rewardnya ada banyak di setiap bronze-nya. Jadi bronze itu ada bronze 1, bronze 2, bronze 3 di setiap rewardnya. Dan reward ini akan selalu naik ketika nanti tugas dan materinya sudah terselesaikan.
seperti itu. Kemudian setelah masuk ke sini ke beranda, mari langsung kita klik materi 1. Di sini untuk pembelajarannya sudah ada, karena ini aplikasi Javanese Conversation and Learning, jadi ada conversation dan learningnya juga. Ini untuk pembelajaran bahasa Jawa bagi bahasa Indonesia, bagi orang Indonesia. Dan ini bahasanya sudah disesuaikan sesuai aturan bahasa Indonesia yang asli, yang baru, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Kemudian langsung setelah materi ini selesai dibaca, kemudian kita klik next. Dan di sini untuk pengerjaan tugasnya langsung aja bisa dikerjakan. Untuk ini harus mencocokkan gambar, langsung diklik ini dan ini, maka akan tampil tombol nextnya. Setelah kita masuk tombol next, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Tugas 1.1 selesai, lanjut tugas 1.2. Masuk ke bagian 1.2. Tugas 1.2 ini memberikan jawaban pada setiap gambar. Dan ini contohnya kaki, ini kita ketik bahasa Jawanya yaitu sikil. Kemudian ini gulu, ini untu, ini tangan, ini meripat, ini dengkul, rambut, alis, pipi, kuping, cangkem, irung. Nah, setelah seperti ini, sebelumnya awalnya tidak ada panah. Next, panah untuk lanjut. Setelah selesai mengerjakannya, maka akan ada tulisan next. Setelah masuk next tadi, langsung akan ada notifikasi tugas 1.2 selesai, lanjut tugas 1.3. Oke. Setelah masuk ke sini, di sini ada soal panjang. Di sini bisa langsung aja dikerjakan, yaitu ya tinggal diklik. Jadi ini tangan ini gunanya untuk apa dalam bahasa Jawa. Kemudian lanjut lagi, ini untuk mengetik. Nah, ini untuk mengetiknya nanti secara otomatis. Kaki untuk berjalan, berdiri, dan menendang. Kemudian hidung untuk bernafas dan membau. Kemudian bibir itu untuk makan dan berbicara dan mencium. Kemudian untuk telinga ini untuk mendengarkan dan menguping gitu. Untuk mendengarkan lah. Seperti itu. Nah, apabila sebelumnya ini tidak ada belum selesai, maka tidak akan ada tombol next. Tidak akan ada tombol next. Nah, setelah kita klik ini tadi, maka akan di scroll, maka bisa sampai ke bawah tombol next. Maka kita centang tugas 1 telah selesai 100%. Nah, setelah itu maka pada bagian ringkasan tugas maka akan muncul seperti ini. Ringkasan tugas pemahaman bahasa Jawa Ngoko dan Krama selesai. Jika mau masuk ke bagian tugas, ini karena ini ringkasan, beberapa ringkasan ada di beranda untuk hint, untuk sekedar pemberitahuan untuk apa yang dilakukan selanjutnya. Seperti itu. Jadi jika sudah selesai seperti ini, maka jika masuk ke tugas maka akan terlihat telah selesai dikerjakan, seperti itu. Jadi contoh saya udah ngeklik ini, maka akan muncul seperti ini, dan ringkasan skill ini akan bertambah. Jadi sebelumnya kosong, kemudian jadinya tertambah 20%. Karena ini ada 5 tugas dan 5 materi, maka setiap satu materi akan bertambah 20%. Kemudian jika masuk ke penghargaan reward ini yang tadi, maka akan tertambah juga 50%. Maka semakin lama makin naik, dan bronze-nya ini akan naik jadi bronze 2, bronze 3, kemudian nanti bakal masuk ke silver, bahkan sampai platinum, seperti itu. Nah, baik, kemudian pada bagian pada fitur yang selanjutnya kita disuruh untuk melengkapi foto profil. Maka kita akan klik profil dulu, kemudian klik bagian sini foto untuk mengganti foto profil, dan edit sampul juga untuk mengganti bannernya juga. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita kembali, maka semuanya akan berubah, seperti profilnya akan berubah juga. Jadi setiap bagiannya akan
setiap bagiannya akan muncul, maka akan tetap ada foto profilnya seperti itu. Kemudian pada bagian kemudian setelah semuanya selesai, di sini kita akan masuk ke bagian mikrofon, karena jika profil dan sampulnya sudah dilengkapi maka akan tertampil centang seperti ini. Kemudian klik pada bagian sini, klik mikrofon untuk memulai conversation. Nah, pada bagian conversation ini cara kerjanya adalah kita mengatakan sesuatu pada orang, berbicara seperti itu dengan bahasa kita sendiri. Kemudian setelah kita klik play nanti, jika ini bagian merah ini untuk memutar suara kita tapi dalam bentuk yang berbeda, dalam suara bahasa yang berbeda. Jadi apabila kita tadi memberikan suara seperti ini, maka nanti jika di play maka akan tampil bahasa Jawa. Kemudian bahasa Jawa pun nanti, maka begitupun juga orang yang lawan bicara kita, jika dia berkata bahasa Jawa maka akan tampil bahasa Indonesia jika diputar lagi suaranya seperti itu. Jadi kita seperti ini maka akan tampil beberapa suara, dan setiap di play diputar suaranya akan berbeda bahasanya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bahasanya, hanya bahasanya saja yang diubah gitu. Dan apabila sudah selesai, sekiranya sudah selesai atau kita sudah mengakhiri pembicaraan, langsung saja kita bisa langsung kembali. Jika kembali, nah jika misal dari bagian tadi, contoh kita sudah conversation seperti ini dan kemudian kita akan menerjemahkan secara teks, kita bisa langsung masuk ke bagian Google Terjemahan ini di sini pojok kanan atas. Nah, di bagian Google Terjemahan ini kita bisa menerjemahkan seluruh bahasa di dunia untuk dijadikan bahasa Jawa, begitupun sebaliknya. Seperti itu. Dan jika dicontohkan di sini, saya akan mengetik beberapa contoh. Saya makan nasi. Nah, maka akan tertranslate. Nah, cara mentranslatekannya atau menerjemahkannya, langsung aja klik Google Terjemahan yang di pojok kanan bawah ini untuk menerjemahkan. Nah, di sini aku mangan sego. Ini untuk bahasa Jawanya seperti itu. Kemudian bila selesai kalian bisa kembali. Kemudian ya seperti itu tadi fitur-fiturnya. Di sini mungkin cukup singkat ya, karena ini adalah dasar, jadi tidak banyak yang harus diubah seperti itu. Baik, sekian dulu presentasi saya untuk mempresentasikan penggunaan prototype yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.